Kita akui demokrasi itu berjalan. Ya walaupun nanti menerjemahkan demokrasi itu dalam perjalanannya bagaimana itu ada semuanya di masyarakat. Nah, tapi intinya suka nggak suka masyarakat itu adalah haknya masyarakat. Kita nggak bisa paksa. Nggak bisa maksa mereka bahwa juga kan. Aku sudah begini, kau harus pilih saya. Nggak bisa. Itu adalah masalah hati. Kita bekerja saja. Kita menjalankan program. Urusan dia suka nggak suka itu yang menentukan adalah masyarakat. Benar. Demi Allah saya bersumpah, saya akan memperjuangkan aspirasi konstituen dan masyarakat. Artinya mereka yang telah memberi kepercayaan penuh tadi, mau tidak mau harus kita dengar dan kita perjuangkan aspirasinya dan masyarakat. Kita manusia sempurna nggak? Tidak. Yang namanya kader, nggak ada hukum lainnya lagi. Tegak lurus ini. Kalau kau nggak sanggup, hengkang. Salah satunya infrastruktur ya. Kalau ditanya terbantu nggak? Alhamdulillah terbantu ya kan. Hari ini kita lihat di seluruh RT hampir kena dalam arti positif, dibangun. Tersentuh lah ya. Tersentuh dalam dampak pembangunan tadi, dan mudah-mudahan bukan hanya di perkotaan saja, menyebar juga ke pinggiran-pinggiran ya. Karena penting juga nih ya. Hari ini kan 2T. Tahun depan kira-kira juga gitu. Seperti itu Bang ya. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Baik sahabat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, bersama saya malam hari ini telah hadir kembali ya Bang Aci. Ya. Disempet-sempetin hadir ya, memenuhi undangan kita walaupun beliau baru saja pulang dari Jakarta. Dalam rangka apa nih Bang? Acara partai ya. BIMTEK sekaligus konsolidasi. Oke, silakan sapa dulu Bang penonton kita Bang. Assalamualaikum, selamat malam. Salam bertemu kita kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala langkah kita, rezeki kita, amin. Amin ya robbal alamin ya. Terima kasih Bang sudah hadir kembali memenuhi undangan kita, dan pastinya kita memberikan edukasi lagi nih. Siap. Apalagi waktunya juga sudah makin dekat ya. 59 hari ya. 59 hari lagi ya, luar biasa ya. Intinya kita harus banyak memberi informasi juga, edukasi juga kepada masyarakat supaya pemilu juga bisa berjalan dengan baik, dengan damai, jujur dan adil, itu poinnya paling penting nih. Amin. Ya. Oke, kapasitas Bang Aci selain kita hadirkan di malam hari sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kota Dumai ya, masih menjabat Bang ya? Masih. Sampai bulan September. Insyaallah. Dan juga beliau adalah nahkoda dari Partai Gerindra Kota Dumai ya. Jadi kenapa beliau kita hadirkan? Tentunya sebagai ketua partai juga mempunyai masa di Kota Dumai ini. Bagaimana kita hadirkan malam hari ini mengajak kepada masa-masanya, kepada konstituennya, kepada kader-kadernya Bang ya, untuk juga menjaga sama-sama pemilu ini bisa berjalan dengan damai. Itu dia poinnya Bang ya. Oke Bang. Pemilu udah makin dekat ya. Kita juga tahu bahwasannya hadirnya caleg-caleg ya banyak sekali ya. Dan tentunya nanti juga yang bakal diperebutkan juga 35 ya. Tentu juga kita antusias nih, kita sambut baik lah. Intinya mereka juga pasti punya niat yang baik nih semuanya nih ya. Terlepas bagaimana nanti yang terpilih dan tidak terpilih, intinya ini adalah kalau kita bisa ngomong pinter-pinter lah bagaimana bisa mendekati masyarakat, bisa menyentuh hati masyarakat sehingga pada hari nanti dipilih ya kayak gitu kan. Dan fenomena yang kita dapat hari ini yang terjadi di masyarakat sepertinya nih Bang ya, sepertinya saya tidak juga bisa memberikan data yang akurat, tapi dari beberapa yang saya lihat ya, kecenderungan untuk memilih saat ini lebih kepada personal, lebih kepada ketokohan. Siapa sih yang sebenarnya mereka pilih? Untuk partai mungkin nomor 2 nih. Contohnya Bang Aci nih. Ada yang suka dengan tokoh Bang Aci. Ya terlepas dari partainya ini mungkin mereka tidak apa, ya tetap mereka akan memilih sosok Bang Aci ya. Begitu juga yang lain-lainnya gitu ya. Gimana nih Bang tanggapan ini Bang? Ya pertama kita dalam rangkaian untuk menjadi caleg sehingga dia insya Allah bisa duduk jadi DPRD. Tentu pertama kan ada niat. Niat dulu. Ya niat, kedua kehadiran dia di tengah-tengah masyarakat itu penting. Kenapa? Kita membranding person kita sendiri atau personal itu kan memang dilihat dari luar perbuatan dan segala macam. Iya. Nah kadang bukan kadang ya, bahkan sering orang tidak melihat partai, tetapi orang melihat bagaimana si
caleg atau anggota dewan yang kemudian maju kembali. Nah ini menurut saya sih sah-sah saja karena memang kedekatan itu timbul kan dari kita, bawaan kita ya. Nah kalau sudah ada niat, sudah ada rencana baik dan memang kita sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, apabila dia mau menjual atau membuat nilai plus untuk partainya ya harus sinkron. Harus sinkron juga ya. Harus sinkron. Artinya seperti kayak kita ya hari ini di Gerindra kita ada Pak Prabowo ya. Itu menjadi bapak sekaligus ketua kami dan itu juga kita bagaimana mengekspos kegiatan-kegiatan positif, terus cita-cita partai itu apa sih? Penting ya. Penting. Sekarang kan saya nggak bisa juga nih. Saya menjual diri saya sendiri. Ya. Kalau sebagai kader partai salah. Saya menjual dalam arti positif yang baik. Saya menjual diri juga harus mengembangkan pengetahuan orang tentang partai saya. Gitu. Ya. Apa sih cita-cita luar? Apa sih visi misinya? Jadi jangan egois tentang dirinya sendiri juga ya. Itu salah Pak. Salah itu. Kalau misalnya saya sebagai kader partai wajib harus meninggikan, membesarkan, menjelaskan apa itu partai saya. Gitu. Tujuannya apa? Cita-citanya apa? Visi misinya apa? Sehingga sinkron. Sehingga saya menjalankan sehari keseharian saya sebagai orang politik harus nyambung dengan cita-cita luar partai, visi misi partai. Nah ini ditunjukkan apa? Kalau kita tiap partai ada jati diri kader. Nah ini juga harus kita kembangkan sehingga orang tahu brand marknya si Aci ini Gerindra dan orang harus tahu bahwa Gerindra itu apa sih yang saya lakukan hari ini. Ini adalah arahan atau garis besarnya tujuan partai. Tujuan partai ya. Jadi nggak bisa lari. Saya buat sendiri, terus saya ciptakan karang-karang sendiri. Selama itu baik silakan Pak. Tapi kalau kita sudah bertentangan itu nggak baik. Nah kondisi hari ini masyarakat tentu melihat bagaimana si Polan tadi bisa mengakomodir, bisa hadir, bisa bersama menyentuh dan merangkul. Nah ini menjadi poin penting. Sehingga nanti begitu dah dikasih kesempatan atau rezeki untuk menjadi anggota DPRD, dia ingat asalnya dari mana, ya tujuannya apa, itu cara saya. Jangan sampai kacang lupa kulit juga ya. Ya jangan sampai seperti itu juga ya. Dia udah dibesarkan dari partai tersebut, ternyata kemudian udah berjalan, dia sudah merasa dirinya mampu sendiri, dia meninggalkan partai. Nggak bisa mampu sendiri. Ya mungkin berbelok arah atau gimana gitu kan? Ya sebenarnya kalau dibilang mampu sendiri itu bagi saya itu ngada-ngada ya. Karena yang namanya kita makhluk sosial, makhluk umatnya Allah, umatnya Tuhan, pasti kita saling membutuhkan. Iya. Dewan duduk itu karena siapa? Rezeki Allah tuh lewat masyarakat. Masyarakat yang memilih. Loh, iya kan? Bukan karena hebatnya dewan kan? Atau hebatnya seorang Aci dia duduk, tidak Pak. Sebanyak apapun kita punya materi, selama rezeki itu belum ada juga nggak ada. Nggak akan tersentuh juga, nggak akan dipilih juga ya. Nggak dipilih juga. Gitu. Oke, jadi itu jelas ya bahwasannya kita informasikan kepada masyarakat ya, masyarakat lah yang menilai saat ini ya, masyarakat diberikan hak secara demokrasi untuk memilih siapa yang terbaik di 2024 nanti ya. Jadi intinya kita juga sekarang lah kondisinya dengan kita juga nggak tahu nih ya. Menurut kacamata Bang Aci nih, analisa Bang Aci nih, di pemilihan nanti 2024 berjalan seperti apa nih gambaran nih? Sekarang kita akui demokrasi itu berjalan. Ya walaupun nanti menerjemahkan demokrasi itu dalam perjalanannya bagaimana itu ada semuanya di masyarakat. Nah, tapi intinya suka nggak suka masyarakat itu adalah haknya masyarakat. Kita nggak bisa paksa. Nggak bisa maksa mereka bahwa juga kan. Aku sudah begini, kau harus pilih saya. Nggak bisa. Dia nggak suka ya itu dari realita. Nggak bisa juga. Nggak bisa kan? Ya. Maaf ya. Kita kadang yang kita dengar di luar, satu keluarga aja bisa berbeda pilihan. Ya abangnya maju atau adiknya maju, dia bisa berbeda-beda. Kalau dipikir satu atap ya. Itulah konsekuensi dan itu realita. Benar, bahwa itu adalah masalah hati. Kita bekerja saja. Kita menjalankan program. Urusan dia suka nggak suka itu yang menentukan adalah masyarakat. Benar ya. Nah kalau 2024 ini ya sedikit jangan lantas karena kita ketakutan takut kalah gitu ya. Ini kan kalau tanding ini ini kan kontestasi ya. Artinya kontestasi itu ada kalah dan menang pasti ya. Nggak mungkin semuanya menang. Nggak mungkin, apalagi banyak banget ya. Jangan gara-gara kita ketakutan lantas kita
berlindung di dalam nama politik, bahwa itu sah-sah saja. Saya rasa juga ada politik santun. Santun artinya apa? Kau pahami, kau berjuang, ada konsekuensi. Itu bagi saya santun. Artinya apapun itu, itulah dia hasilnya. Lantas jangan kita bersembunyi tadi, waduh buat suka-suka. Ini kan lagi tren fitnah, black campaign, tetapi saya yakin bahwa masyarakat yang hari ini itu sudah cerdas. Artinya siapapun dia punya pilihan, walaupun dia tidak bilang, tetapi dia punya penilaian masing-masing. Tinggal kita lurus, kita tidak perlu menjatuhkan orang, ya, karena kita yakin kan sama rezeki Allah itu. Tidak perlu menjatuhkan orang lain. Perlu. Kita berdoa berusaha, udah. Berdoa berusaha semaksimal mungkin. Yang terpenting bagaimana juga yang kita lakukan selama ini ikhlas buat masyarakat. Dan masyarakat juga bakal nilai kalau dengan ketulusan itu tadi bakal nilai loh Bang. Ya. Oke, kita kembali nih Bang dengan kapasitas Abang sebagai Komisi 3 hingga September nanti masih menjabat nih ya. Di legislasi perannya yang paling terbesar adalah membuat perda. Berarti kalau dari perda ya. Kalau di nasional undang-undang ya. Terus juga berkaitan dengan anggaran. Yang ketiga juga mengawasi eksekutifnya nih. Mungkin kita juga pengen tahu nih Bang, kita kasih informasi juga kepada rekan-rekan mungkin nantinya ya, yang mungkin yang baru ya, tapi ternyata dikasih kesempatan juga ya, dan juga kepada masyarakat lah secara umum. Apa sih sebenarnya di luar itu yang dikerjakan Bang? Ya sebenarnya gini, kalau melihat dari undang-undang, ya DPRD itu apa? Kalau bagi saya, DPRD itu adalah Pancasila, karena ada lima sendi yang memang harus kita jiwai, sehingga saat kita melaksanakan tugas itu kita paham betul sebagai apa, sebagai siapa. Undang-undang menyatakan juga bahwa ada 3 fungsi yang melekat. Pertama, budgeting, legislasi, pengawasan. Budgeting itu ya, yang kemarin saya bilang di Banggar dan segala macam ya. Berkaitan dengan anggaran lah ya. Ya, anggaran. Nah, saat kita berbicara legislasi, sebenarnya ini juga nggak ujuk-ujuk suka-suka, ya. Tetapi kita dikasih ruang di dalam undang-undang, ya, bahwa apa yang menjadi kepentingan daerah, apa yang menjadi kebutuhan daerah. Hasil kita bicara dengan beberapa di kementerian kemarin, salah satunya Dirjen di Kementerian Dalam Negeri, kita sampaikan bahwa kadang berbentur antara kepentingan daerah dengan aturan atau regulasi. Ya, artinya hari ini sekarang dibuka ruang, walaupun nanti tahapannya selesai ada evaluasi di pusat. Nah, contoh, ada beberapa kita perda yang inisiatif saya ya. Ini inisiatif saya. Pertama TJSP. Apa itu Bang? Tanggung jawab sosial perusahaan, itu yang dikenal CSR. CSR itu usulan kita. Berarti memang ada alokasi setiap perusahaan untuk bisa dalam bentuk apa pelatihan atau lain-lain lah ya. Ya, itu usulan inisiatif saya yang kemudian menjadi usulan inisiatif anggota DPRD. Terus ada untuk drainase. Terus ekonomi kerakyatan. Itu salah satu atau beberapa contoh-contoh usulan inisiatif saya, anggota fraksi. Sudah menjadi produk sudah ya? Sudah. Dan ini kita ciptakan juga untuk Dumai Satu Data. Itu inisiatif saya juga yang kemudian menjadi usulan inisiatif anggota DPRD melalui lembaga. Dan ada beberapa lain. Artinya apa? Harus selaras. Visi misi Pak Wali, pemerintah juga harus selaras dengan apa yang kita ciptakan. Gitu. Contoh, kemampuan keuangan juga harus mensupport itu. Jadi harus disesuaikan dengan itu juga ya. Kan kadang ada yang bilang bahwa perda itu asal dibuat sehingga tidak nyambung atau tidak sinkron. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya seperti itu. Contoh yang sudah-sudah, ya, kita menciptakan perda tetapi tidak bisa dilaksanakan. Salah satu contoh mungkin Bang, produk perdanya? Hari ini ya, yang lagi top itu tenaga kerja, ya. Itu diciptakan, tetapi kita belum mampu melaksanakannya. Secara 100% ya? Belum mampu 100%, ya kan? Kenapa? Kita lihat masih ada gejolak-gejolak, teman-teman kita diburu, dan segala macam. Sebenarnya kalau itu dilakukan, apapun perdanya, terencana baik, keuangan baik, dan punya kemampuan, impact-nya kita berani tekan, kita berani gas, saya rasa semua bisa jalan. Cuman kan hari ini, seperti pemerintah, izin saya bukan baru menjalankan kedudukannya sebagai pemerintah 2021 kan. 2022 dia baru merencanakan. Artinya dalam waktu yang sesingkat itu dia harus memikirkan segala macamnya.
Banyak hal ya. Banyak hal. Untuk itu DPRD mensupport. Nah, hari ini kita coba review beberapa kebijakan daerah. Kita review juga legislasi yang lahir dari DPRD. Ya, banyak yang belum bisa dilakukan karena memang kemampuan keuangan belum menunjang untuk itu. Iya. Kedua, di dalam rancangan RPJMD ini juga belum sinkron. Begitu misalnya pemerintah, Pak Walinya membentuk satu RPJM, kemudian kita keluarkan kebijakan dalam bentuk ranperda menjadi perda, itu juga belum sinkron. Sehingga segala sesuatunya belum terkonsep dengan baik. Itu kondisinya. Nah, lantas dibilang DPRD sudah melaksanakan tugasnya. Iya, melaksanakan tugas betul. Tetapi endingnya kan di pengawasan. Iya. Pengawasan kadang-kadang orang bilang ini, itu jalan rusak. Iya. Di mana DPRD pengawasannya? Saya sepakat dengan Adinda Bambang bahwa itu kami di pengawasan di dinas. Artinya tidak diatur sedemikian karena ada ranah teknis. Iya. Kalau udah bicara teknis kita nggak ngerti ya, Pak. Iya. Tetapi itu ada di dinas terkait. Tetapi kita bantu mempush dinas, ingatkan Pak itu begini, Pak itu begini. Sesuai targetnya juga, ya. Sesuai kondisi materialnya juga harus disesuaikan. Bagaimana kondisi jalan yang dibuat ini sesuai dengan itu, jadi bisa tahan lebih lama juga kan. Contoh kayak kami dikasih kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil aspirasi, kemudian kami tuangkan di dalam pokok-pokok pikiran. Ini tanggung jawab kami juga. Misalnya jalan Pak Bambang nih, kita reses, kita musrembang, kita dapat kegiatannya dan itu prioritas. Begitu pembangunan, si Dewan harus ikut memantau, melihat. Iya. Jangan sampai nanti kondisi yang dikerjakan tidak sesuai. Ya, artinya rangkaiannya harus jelas. Contoh dalam satu kegiatan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban itu harus komplit. Iya. Kalau enggak maksimal dan kita juga susah. Maksimal juga dan latihan yang itu jadi suatu ketidaknyamanan juga nih. Betul. Dipantau-pantau nih kalau. Betul. Juga rawan juga kan. Ya, intinya seperti itulah ya, bagaimana pembangunan ini juga selain kita menginginkan bisa berjalan lebih baik lagi juga bisa hasilnya juga kualitas tadi Bang ya bisa juga bertahan lebih lama lagi ya. Jadi tidak ada lagi baru setahun udah buat lagi kan akhirnya memakan biaya juga, padahal ada prioritas lain juga yang dibantu kan. Iya. Oke Bang, kita kembali lagi nih di Gerindra Bang, khususnya Bang nih selama Bang menjabat kayaknya udah ada nih Bang rumah aspirasi ini Bang. Saya pengen tahu nih Bang, apa tujuannya sih Bang? Rumah aspirasi itu ini dari 2016 ya Bang. 2016. Kita bukan ujuk-ujuk mau pileg kita baru bentuk, enggak. Ini saya luruskan bahwa 2016 itu sudah ada ya. Oke. Di dalam 2016 sampai 2018 kita pahami betul bahwa ternyata ada perlu wadah yang memang yang lahir dari inisiatif kita sebagai anggota dewan. Bahwa kita nggak bisa ketemu orang setiap saat. Bahwa kita nggak bisa langsung bertemu dan menerima aspirasi itu setiap saat. Dengan banyaknya kegiatan tentu kita harus ada wadah. Kita buka di Dumai Barat, 2018 kita mulai bergerak. Apa dampaknya? Ternyata kita butuh wadah selain reses, selain musrembang. Ini dia. Artinya kita buka rumah aspirasi itu dan ternyata bukan 1-2 yang datang. Tapi alhamdulillah dari sekian aspirasi, walaupun sedikit terlambat, tetapi kami komitmen untuk mewujudkan itu. Dan rangkaiannya jelas. Walaupun terkadang aspirasi yang masuk itu bukan hanya berharap dari APBD, Pak Bambang. Dari kantong sendiri juga ya? Ya, itu tadi saya bilang. Itu tadi, artinya kita harus ada solusi. Dan kita hadir bukan di ujung, Pak Bambang. Ya, Gerindra mensyaratkan itu bahwa kita harus di depan. Seperti tadi rumah aspirasi udah ada, digagas 2016 malah 2016 sudah. 2018 sudah mulai langsung ya. Dan tentunya bisa menjadi wadah juga nih buat masyarakat, apalagi dapilnya Bang Aci juga untuk memberi masukan, memberi saran terkait kebutuhan-kebutuhan mereka di lapangan apa aja yang mereka butuhkan saat ini. Betul. Seperti itu garis besar Bang ya, rumah aspirasi. Ya itu, artinya kita nerima, kita kerjakan. Ya artinya kita datang, mendengar dan kerjakan. Ya hasilnya bermacam-macam. Yang bisa maksimal kita maksimal. Kalau dia dalam kebutuhan yang sangat besar, kita mungkin beberapa kali pengerjaan. Tapi apapun intinya adalah niat kami untuk menyelesaikan itu. Oke.
kondisi fenomena juga terjadi nih ya. Terjadi, kita nggak ngomongin seputar personal tapi beberapa bisa ngomong oknum atau apa gitu ya. Dulunya gimana hadir di masyarakat, tiba-tiba terpilih, sempat ngilang, terus sekarang di penghujung-penghujung nongol lagi, balihonya banyak ya. Gimana nih Bang? Jadi gini, aku bawa ke diri aku ya. Ya. Kita dipilih, kita dipercaya. Artinya mereka konstituen itu yang memilih kita, tentu ada menaruh harapan. Menaruh harapan besar malahan ya. Artinya selama itu untuk kepentingan orang banyak, itu prioritas. Ya. Lantas kita dilantik dan ada waktu 5 tahun untuk menjalankan amanah itu sesuai sumpah. Tahu nggak sumpahnya? Apa Bang? Sumpah Bang, biar dibacain Bang. Demi Allah saya bersumpah, saya akan memperjuangkan aspirasi konstituen dan masyarakat. Artinya mereka yang telah memberi kepercayaan penuh tadi, mau tidak mau harus kita dengar dan kita perjuangkan aspirasinya dan masyarakat. Kita manusia sempurna nggak? Tidak. Banyak kurang juga. Banyak kurang. Tapi bagaimana ya mewujudkan tadi ya? Kita mewujudkan dalam waktu 5 tahun. Ya, kita dibilang manusia ya penuh kekurangan. Kita kadang kepala ini udah nggak tahu isinya apa. Kepala pun nggak lutut kaki Bang. Ya, akhirnya kita dengan tertatih, dengan kalau kata orang sekarang itu apa? Penuh perjuangan berat dan berdarah-darah, mewujudkan itu. Baik itu melalui mekanisme APBD, ada ketentuannya, nggak boleh keluar dari ketentuan itu, dan dari keinginan untuk menyelesaikan itu yang datang inisiatifnya dari hati. Kalau udah bicara hati, berarti tanggung jawab moral nih Bang ya? Moral, artinya kita berupaya. Bagaimana? Saya nggak usah sebut dari mana dapatnya, tetapi ini adalah niat semata-mata untuk menyelesaikan itu. Nah, saat saya datang di ujung, apakah mereka berkenan sama saya? Pasti tidak, Pak. Mereka juga menilai juga kan? Ya, saya cuma mau bekerja dan bagi saya semampu saya, sekuat saya, karena saya melibatkan ornamen partai dan cita-cita luhur partai dan terutama hati saya. Niat saya jadi dewan ini udah clear. Nggak ada yang sempurna Pak. Kita nggak ada yang katanya benar 100%. Kita tinggal menjalankan dan mudah-mudahan ya namanya baliho saya mungkin berpikir saya ketemu orang. Saya tiap hari ada di jalan, saya tiap hari sampai mungkin malam ada di beberapa tempat. Saya rasa dia nggak mungkin lupa muka saya, kan? Tinggal saya beberapa titik karena saya butuh untuk membuat laporan kampanye kan. Harus ada baliho, kwitansinya saya simpan. Nanti pertemuan di sana melalui STTP atau mengikuti. Tupoksi saya sebagai dewan, ya artinya saya kumpul itu nggak mungkin juga nggak ada dana kampanye Pak, ya tapi kalau Pak Bambang bilang pasangnya semua, ya saya rasa saya yakin dengan apa yang saya lakukan, ya dengan 5 tahun dengan penuh kekurangan juga, saya tahu saya manusia biasa, tetapi saya nggak perlu juga pasang, nggak terlalu berlebihan lah ya, yang biasa aja Pak Bambang di mana titik yang kita berjalan selama ini. Memang semua sudah kita sentuh daerahnya. Tapi kan ada plus minus ya Pak Bambang ya. Lebih itu ada plus minusnya juga. Yang jelas kita sudah melakukan ya. Masyarakat kembali lagi kepada masyarakat yang menilainya. Oke. Kita ke partai Bang. Yang ikut kontestasi nih Bang, meramaikan Pesta Demokrasi 2024 Februari ya. Dari Gerindra sendiri ada berapa Bang kader Bang? Kami 35 orang. 35 orang sesuai aturan ya? Ya, 35 orang dan alhamdulillah mereka hari ini semangat semua. Dan kita apresiasi kepada teman-teman bahwa mereka hadir dan bergerak di dapil masing-masing. Kami dari DPC hanya mengingatkan bahwa berjalan dengan baik pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Gak perlu nginjak orang, gak perlu jatuhkan orang. Ya, jalan aja. Ya, gak perlu juga kita harus bertengkar cuma gara-gara suara. Kalau kau jalani itu, kau pahami itu dengan baik, maka hasilnya juga baik. Tinggal niat Bang ya. Tinggal niat. Niatnya dimatengkan, diluruskan ya, ini kepentingan adalah untuk rakyat, mudah-mudahan dimudahkan jalan. Amin. Itu dia yang penting ya. Amin. Ada target nggak sih Bang Gerindra Bang? Kota Dumai Bang? Kalau ditanya target pasti ya. Harus punya target lah ya. Pasti. Apalagi kalau kontestasi tentu dong. Itu. Ya, artinya kami juga ingin melihatkan bahwa Gerindra sungguh-sungguh bekerja. Dengan segala kekurangan, tetapi kami juga berjuang untuk hadir di dalam permasalahan yang ada, baik itu nampak ataupun tidak nampak. Target kami tidak muluk, mudah-mudahan kami bisa dapat 4 kursi, amin.
mewakili tiap dapil, sehingga kami juga bisa ikut membantu Dumai, kampung kelahiran kami, kota kita semua, dan juga pemerintah. Ya, nggak muluk-muluk lah Bang ya. Nggak muluk-muluk ya. Bisa aja terwakili satu aja tiap dapil udah syukur alhamdulillah ya. Itu tujuan tuh. Oke, masyarakat ya, bahwasanya kita tahu juga yang terkait kepuasan dan ketidakpuasan. Jika Anda ya, kita tidak menyarankan atau tidak seperti itu, tapi kita mengungkapkan nih, merasa bahwasannya pemenang partai sebelumnya mungkin tidak terpuaskan oleh Anda ya, kasih kesempatan juga partai yang lain gitu ya. Itu kabar seperti itu. Karena kan menilai ini udah 5 tahun berjalan kan, ya. Kalau memang merasa tidak puas, tapi kalau sudah puas ya pilih juga yang itu tetap silakan saja ya. Intinya semuanya kembali kepada rakyat, kepada masyarakat untuk menentukan pilihan Anda, terutama ini berkaitan nih dengan nasib hidup Anda juga nih di 5 tahun ke depan. Karena ada juga nih di masyarakat ada yang apatis juga. Nggak mau milih lah, golput lah ya. Ini mohon kita hilangkan dari saat ini. Karena bagaimanapun ya, apa yang kita pilih tadi ya, ini akan menjadi penentu kebijakan juga nih. Dengan kebijakan tadi yang diperjuangkan dengan apa tadi tentu bisa membantu masyarakat, bisa membantu, intinya bisa berpihak kepada masyarakat Bang. Ya. Tapi kalau sudah orang-orang yang tidak tepat yang hadir ya, mereka belum tahu dong bisa memberikan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang bisa berpihak kepada masyarakat ya. Itu dia poinnya ya. Oke, target sudah Bang. Kita juga pengen bahas yang berkaitan dengan prioritas nih Bang. Prioritas Abang masih punya waktu sampai September kan Bang? Ya. Apa nih Bang dalam waktu yang singkat ini yang mau dilakukan nih Bang? Ya. Pertama, kalau kita lihat prioritas yang berkembang, yang ada, yang hidup di tengah masyarakat itu sebenarnya ada beberapa skala prioritas. Infrastruktur kalau ditanya ada prioritas. Terus sosial yang lainnya. Itu SDM Bang? SDM menurut Abang? SDM itu juga salah satu prioritas, karena itu juga dijamin oleh undang-undang. Karena kita yang lihat tadi kan soal tenaga kerja nih, belum bisa terpenuhnya kuota atau 70%. Ya faktornya karena kita belum bisa menghadirkan SDM yang berkualitas tadi Bang, yang dibutuhkan oleh perusahaan. Betul. Mungkin gimana nih Bang? Nah sebenarnya kan ya saya berharap lah, saya pribadi antara sinergitas yang ada antara pemerintah dan DPRD, begitu juga oleh pejuang-pejuang yang bergerak dalam menyuarakan hak-hak buruh, hak-hak masyarakat untuk mendapat pekerjaan, ini bisa sinkron. Ya. Memang banyak keterbatasan. Contoh kayak perusahaan-perusahaan ini kalau dibilang bandel, ya aku sendiri pribadi ngelihatnya kasarnya itu sudah gimana ya, pingin ngedobrak ya. Baik itu dari ujung sana ada SDS, IBP dan ujung-ujung sampai ke Pelintung sana ya. Tinggal bagaimana kita ramu ini. Bagaimana kita ciptakan. Contoh ya, ini sedikit aja garis pandangan saya. Kita sudah ada perda. Ya. Kita punya disnaker. Ya. Artinya kita bisa minta mereka. Contoh, PTA. Kau rekrut adik-adik kita untuk pelatihan welder misalnya. Ya. PTB. Kau untuk operator kren misalnya ya. C, elektrikal dan lain-lainnya. Data tadi setelah mereka kerjasama dengan kita atau bahkan dengan provinsi terkait dengan BLK. Kita MOU. Kita nggak usah bicara dulu CSR, TJSP, nanti dulu. Ya, belakangan dulu. Kita buat sistem aja. MOU, setiap hasil dari apa yang mereka didik, kita sertifikasi. Bank datanya ada di mana? Ada di Disnaker. Kita komit untuk itu. Begitu dia butuh tenaga, dia wajib ambil dari bank data. Artinya apa? Dumai sudah menyiapkan adik-adik anak-anak kita yang punya sertifikasi dengan kualifikasi masing-masing. Kalau ditanya susah, saya rasa susah kalau gak dijalankan Bang. Tapi kalau semuanya bisa bersinergi, bisa sama-sama tadi, suatu hal yang gampang sebenarnya. Ini akan susah apabila berjalan sendiri-sendiri. Tetapi ini akan menjadi satu kekuatan besar apabila kita mau mengenyampingkan kepentingan-kepentingan lain. Identitas pribadi dihapuskan dulu, jangan mencari nama dulu buat untuk pribadi ini. ya. Mungkin ada beberapa yang berpikir bahwa kepentingan pribadi nggak bisa dihapus. Tetapi kita lihat juga yang bagaimana sehingga ini tidak mengganggu. Dumai ini apa sih? Dumai ini butuh kekompakan, Pak. Kalau kita kompak, pemerintahnya sudah bagus, ditunjang oleh DPRD yang juga bagus, teman-teman di luar juga yang punya semangat yang bagus. Saya rasa bisa. Bisa ya. Intinya bergandeng tangan, bersinergi ya. Punya semangat yang sama Bang. Spirit sama. Sekarang kita bisa keras nggak sama perusahaan? Bisa dong. Bisa Pak. Bisa Pak. Kita bisa keras kok. Orang kita di sini kok, ya kan.
Tinggal bagaimana. Ini juga nggak bisa oleh satu komponen saja keras, tapi yang lain nggak nunjang, percuma Bang. Dan hari ini kita berharap program pembangunan dan program pemerintah yang sudah sangat bagus ini bisa ke depan lebih maju. Iya. Artinya kita tahu sih sebenarnya Pak, kesehatan pendidikan, kesempatan lapangan kerja itu kan IPM Pak. Iya. Indeks pembangunan manusia. Artinya kita bisa kerjasama dan sinergitas tadi bisa membuat satu kebijakan yang menghasilkan itu. Iya. Jadi secara tidak langsung kita sudah menyiapkan orang-orangnya. Di saat dibutuhkan, ya, sudah ada. perusahaan kita sudah punya nih. Sudah ada. Jadi nggak ujuk-ujuk mencari sana, mencari sini ya. Karena tadi kita pengen mempersiapkan nih SDM tadi yang berkualitas, yang sesuai juga dengan tuntutan perusahaan. Mereka juga nggak mau dong merekrut orang yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka, gitu kan? Betul. Tapi kalau di saat kita sudah punya, mereka tidak punya alasan juga nih. Betul. Nah, itu deh poinnya. Yang selama ini kan itu belum tercipta nih Bang. Ya, bagaimana kita mau bicara 70-30? Ya kan? Artinya kita belum mempush atau memfollow up dia menjadi sesuatu sehingga kita punya tenaga yang untuk 70 tadi. Iya tadi benar. Coba. Dan bahkan kita lihat adik-adik kita, anak-anak kita hari ini nggak diterima di perusahaan sini, tapi mereka diterima di luar negeri. Iya. Gila nggak gila kan kalau dipikir. Iya. Ya kan? Makanya kalau ditanya kita bisa keras, bisa Pak. Kita bisa keras, tapi kompak. Tapi kompak ya. Jangan nanti bareng ada yang patah balik, ditinggalinnya sendiri. Ditinggal, ya kan? Enggak gini ya kan? Enggak bagus dong gitu ya. Intinya tadi semuanya harus mendukung ya, dengan program yang baik ya. Intinya kalau sudah semua mendukung ini bisa berjalan, saya yakin ya. Insya Allah. Masyarakat juga bakal optimis untuk hal-hal kayak gini nih ya. Oke Bang. Soal ketenaga kerja juga menjadi prioritas kita nih Bang, ya pastinya. Pasti. Kesehatan juga ya, masalah kesehatan di Kota Dumai. Pendidikan ya, ini berkaitan juga dengan SDM tadi kita ungkapkan kan. Ke masalah kesehatan Bang, ya. Apa sih yang dicanangkan yang kita pernah bahas dulu sebelumnya di awal tahun Bang? Rumah sakit umum? Rumah sakit, mengenai dengan pelayanan ya. Pelayanan ya. Ya saya rasa hari ini pemerintah sudah extra effort. Artinya mereka sudah menganggarkan pembangunan poli, kalau nggak salah saya, terus penyiapan sistem, dan juga ada saya lupa itu apa namanya untuk operasi ya. Artinya dengan sistem saja yang akan diperbaiki itu sudah memangkas birokrasi, sudah memangkas waktu yang selama ini rentangnya terlalu panjang. Itu dia. Dan artinya apa? Mudah-mudahan ini juga untuk pelayanan kesehatan yang ada di RSUD itu bisa maksimal. Nah, cuman memang hari ini banyak berbenturan dengan BPJS. Iya. Dan saya lihat juga pemerintah sudah maksimal, sudah sampai ke tingkat RT bahkan mensosialisasikan itu. Ya, cuman kadang-kadang memang masih ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan. Iya. Tapi hambatan-hambatan itu saya rasa juga tidak terlalu bermasalah karena hari ini dia terhambat. Siang atau sorenya atau besoknya udah ada action gitu loh. Oke, itu berkaitan dengan pemangkasan sistem birokrasi yang mungkin selama ini masih bertele-tele. Tapi ada satu poin penting juga yang perlu kita perhatikan Bang, terkait pelayanan yang berkaitan dengan SDM di situ Bang. Ya, ini juga sering kita dapatin di media sosial yang ketidakpuasan diungkapkan sampai marah-marah. Ini mereka nggak bakal sampai semarah itu sampai mengungkap ke media sosial kalau memang marah itu nggak terlalu besar nih kayak Bang ya. Ya soal pelayanan tadi Bang. Ya, kita masih nggak juga ngelihat bahwasannya masih ada yang oknum-oknum nih Bang. Kita ngomong oknum ya. Ada yang butuh pelayanan tapi masih sibuk main handphone, main apa ya. Ini juga mungkin butuh kontrol juga nih dari Dewan nih Bang. Ya. Kalau kontrol kami udah beberapa kali sampai ke sana. Ya itu saya bilang tadi memang bahkan ini maaf ya di Koja sana ya di Jakarta yang sudah puskesmas dia. Tetapi sudah bangunan berlantai belasan, sistemnya sudah baik tapi masih ada orang yang mungkin teledor. Ya, ini mungkin dengan cara mengingatkan manajemen di sana untuk terus mengingatkan kepada pekerja ya. Namanya manusia, Pak Bambang. Ya maaf kayak kita aja ya. Kadang sudah terlalu letih. Terus kadang ada juga masalah yang harus mau tidak mau terbawa sehingga ada orang datang mungkin kita lagi main handphone, ya tapi sebenarnya itu bukan karena dari hati dia tapi memang situasional. Ya mudah-mudahan seperti itulah mudah-mudahan nanti kami ingatkan juga untuk. Tapi sejauh ini
RSUD sudah bagus, sangat bagus. Saya juga mengakuin kalau secara pelayanan, Puskesmas juga bagus loh. Iya. Saya juga sudah beberapa kali saya pernah katakan sama Bang, bahwa saya ngantarkan orang memang tidak perlu bayar, tidak perlu apa, cukup mengeluarkan KTP itu juga sudah hal yang bagus ya. Cuma hanya saja harus didukung juga dengan petugas-petugas di sana nih, lebih kepada masyarakatnya, lebih pada pasien itu lebih ramah lagi ya. 3S itu harus diterapkan lah kayak Bang. Apalagi melayani kesehatan ya kan. Orang sakit biar agak seger gitu ya. Ini udah sakit kadang dimanyunin kan. Kadang sugesti ya. Begitu kita ketemu sama pelayan yang sopan, ramah dan dia melayani, tersugesti kita langsung sehat. Iya benar Bang. Secara psikologis membantu juga nih Bang. Cuman kadang-kadang teman-teman di RSUD kan mungkin karena kelelahan juga dia situasional sifatnya. Tetapi sejauh ini mereka sudah baik dan kita akan bantu ingatkan. Atau mungkin kesejahteraan kurang nggak Bang? Kalau kan bisa jadi faktor Bang. Ya. Sebenarnya kalau gimana nih faktor kesejahteraan kalau di sana nih? Kalau dibilang kesejahteraan itu ya, kalau dikatakan kesejahteraan, saya rasa mungkin ada plus minus. Ada plus minus plus minus di mana-mana. Tinggal ya. Kita menerjemahkannya. Kita menghargai itu sebagai rezeki atau bagaimana itu tergantung pribadi. Dia sudah menghidupi dirinya dan keluarganya, ya mudah-mudahan bisa bekerja dengan tulus juga kan. Intinya kalau memang udah kerja bagus pasti dinilai sendiri lah, bakal mendapat penilaian bukan hanya dari atasan, mungkin dari yang maha kuasa juga dinilai ibadah juga. Bahkan, kan itu poin pentingnya kan. Betul Pak Bambang. RSUD sekarang kan sudah banyak rujukan dari beberapa daerah. Iya. Rohil, Bengkalis, bahkan Siak juga ada yang kesini gitu loh. Artinya apa? Tingkatan klasifikasi dia sudah baik, semakin baik dari hari ke hari semakin baik. Apalagi saat ini sudah berdiri juga nih rumah sakit swasta di Kota Dumai, awal bros ya. Mudah-mudahan hadirnya juga bisa menjadi pemacu juga nih, RSUD memberikan pelayanan paling baik di mana nih gitu kan. Dan juga selama ini kita jadi tumpuan RSUD, tapi dengan berbagi tempat untuk berobat, artinya RSUD semakin mapan dan dia juga semakin bisa mensegerakan sistem dan segala sesuatunya sehingga dia mampu untuk bersaing. Iya. Itu dia ya. Di hadirnya bukan jadi kompetitor tapi menjadi pemacu nih. Pemacu bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik nih buat masyarakat. Betul. Apalagi ini perusahaan pemerintah, rumah sakit pemerintah kan. Itu dia. Oke Bang. Yang terjadi saat ini Bang, seperti kita omongin tadi nih, masyarakat saat ini tidak melihat seberapa penting dari partai mana, tapi personal tokohnya. Gitu juga nih dengan analisa beberapa teman-teman juga di Kota Dumai untuk saat ini untuk pemilihan presiden nih Bang. Bagaimanapun jelas suara Gerindra pasti adalah komando nih. Arahnya udah jelas nih, 02 kan, udah pasti. Gimana nih Bang membangun dan juga mengarahkan rekan-rekan dari dalam dulu nih, intern dulu Itu satu suara nih Bang. Triknya gimana nih Bang? Kalau trik nggak ada. Tetapi kami punya ketentuan sendiri di partai. Yang namanya kader, nggak ada hukum lainnya lagi. Tegak lurus ini. Kalau kau nggak sanggup, hengkang. Saya rasa bukan di partai Gerindra aja, di semua partai ya. Hari ini kami membangun itu dari dalam. Dan hari ini juga ada tim kampanye daerah dari pusat TKN, provinsi TKD dan kita TKD itu gabungan koalisi. Dan hari ini mereka sepakat untuk mendukung apa yang menjadi ketentuan dari pusat. 2019 Pak Prabowo menang di Dumai, walaupun di Riau kita kalah. Secara umum tetapi di Dumai kita menang. Nah, artinya kemenangan itu adalah satu kepercayaan yang perlu kami kembangkan sehingga mewujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat, rakyat Indonesia dan kami dari partai. Hari ini hari-hari kita selalu membahas itu. Di dalam grup juga membahas itu. Bahkan di dalam ketentuan kebijakan partai, setiap caleg wajib mencantumkan foto Bapak dan Pak Gibran. Wajib. Kalau enggak siap-siap. Kalau enggak siap-siap kan gitu. Tapi itulah Gerindra. Artinya udah tegas ya. Tegas. Toh nanti akhirnya tuh di bilik suara nggak tahu juga kan. Itu. Endingnya kita nggak tahu juga kan. Seperti kata Pak Prabowo, kalau masyarakat tidak suka dengan Prabowo Gibran, jangan pilih. Iya kan. Begitu mantapnya beliau ngomong karena beliau tahu bahwa kita tidak memaksa orang. Itu tadi. Nah, hari ini Gerindra cuma minta ruang, kesempatan untuk bekerja.
Bagaimana masyarakat tahu kalau kami tidak bekerja dan tidak mempunyai ruang atau kesempatan untuk bekerja? Bagaimana mereka mau menilai gitu? Yang diminta Gerindra kan itu. Dalam setiap pertemuan kami, kasih kami ruang dan kesempatan untuk bekerja. Kesempatan ya? Iya. Karena tanpa ruang dan kesempatan, emang Dewan itu bisa main datang-datang aja, atau orang partai main datang-datang aja? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan, Pak. Artinya kita meminta itu dan dikasih kesempatan dan ruang itu sesuatu yang nggak bisa dihitung dengan uang. Begitu dikasih kesempatan, disitulah momen kita ambil panggung itu untuk bekerja. Iya. Itu dia. Yang penting kita tidak mau menjatuhkan siapapun. Ya. Kita tidak mau menjelek-jelekkan. Karena masyarakat hari ini pintar. Contoh nih Pak ya. Saya contoh nih. Hari ini saya datang ke Bapak A. Saya bantu, saya bekerja. Di ujungnya saya bilang, Pak, pekerjaan saya ini adalah kewajiban dan tanggung jawab. Saya tidak bicara soal suara. Saya tidak bicara soal yang lain-lain. Saya pulang. Datang Pak Bambang ke situ. Pak, pekerjaan sudah saya kerjakan. Semua aspirasi Bapak saya penuhi. Jangan lupa Pak suara untuk saya. Dan di caleg yang terbaik itu adalah saya. Yang lain itu begana begini. Sekarang saya tanya Bapak Bambang. Kira-kira Bapak tadi menilai dalam 2 perform ini tadi, yang mana yang dia pilih? Yang jelas dengan kalau saya pribadi hadir di acara seperti itu, simpati saya seharusnya tertuju kepada dia dengan ngomong-ngomongan dia tadi hilang Bang. Kalau saya pribadi saya nggak tahu kalau lain ya. Artinya gitu ya. Artinya ada hal-hal kecil yang kita anggap kita pantas menyampaikan, ternyata menjadi luka buat kita sendiri. Untuk apa? Makanya saya bilang ke caleg-caleg kami, kau turun, kami bisa dampingi. Apapun problem di lapangan, kami akan ikut menyelesaikan. Tetapi kita tidak perlu menjelekkan, menjatuhkan, terlebih kawan-kawanmu di satu dapil yang dari partai yang sama. Nggak perlu. Orang lain pun jangan. Kenapa? Kami yakin hari ini masyarakat pintar, Pak. Betul. Bapak, maaf cakap, apakah materi uang itu menjamin? Tidak. Makanya saya bilang tidak perlu kita jalani sesuai apa yang ada di masyarakat. Jalani aja dengan baik. Itu dia. Terakhir nih Bang. Terkait kita kan dapat nih Bang, dana bagi hasil. Gimana sih Bang sebenarnya cerita nih Bang? Soal dana bagi hasil yang kita dapatkan 1% nih Bang. Karena pemaknaannya itu dibagi. Di dalam itu tidak disebutkan bahwa 1% itu untuk Dumai sendiri, untuk Bontang sendiri. Berarti 1% itu dibagi menjadi 11 ya. Untuk itu penjelasan dari Kementerian Keuangan langsung bersama SDM saat itu. Kita hitung kemarin Pak, kita cuma dapat 0,0 sekian. Jadi saya kurang kalau dibilang 1%. Ini saya meluruskan. Karena rapat terakhir di Orchard itu bunyinya. Dan kita juga memberikan usulan bahwa daerah pengolah yang ada berseberangan di sampingnya juga dapat. Misalnya Bengkalis itu dia penghasil, kita dapat sekian persen. Kita minta kemarin 2%. Walaupun itu angan-angan, tetapi kita buktikan bahwa kita berjuang juga. 1% itu adalah untuk 11 kabupaten kota sebagai daerah pengolah minyak Dan nilai itu dari 369 miliar Ini alokasinya bebas nih, mau digunain buat apa nih? Hari ini dimanfaatkan oleh pemerintah, tentu dengan bimbingan atau arahan-arahan dari kementerian. Salah satunya infrastruktur. Kalau ditanya terbantu nggak? Alhamdulillah terbantu kan. Hari ini kita lihat di seluruh RT hampir kena. Kena dalam arti positif, dibangun. Tersentuh lah tersentuh dalam dampak pembangunan tadi, dan mudah-mudahan bukan hanya di perkotaan saja, menyebar juga ke pinggiran-pinggiran Karena penting juga nih Hari ini kan 2T. Tahun depan kira-kira juga gitu. Seperti itu Bang ya. Karena kita ngitungnya kan kemarin Banggar kurang lebih 1,8 T. Sampai dia perubahan, insya Allah bisa sampai dengan angka yang sama. Mudah-mudahan juga bisa perbaiki hal-hal yang mungkin sudah rusak atau seperti apa Terus juga dibangun hal-hal yang belum ada nih. Bukan hanya secara pembangunan fisik, tapi juga kita penginginkan adalah pembangunan secara SDM-nya nih Bang. Penting banget ya. DIC. DIC itu secara fisik Bang Itu jadi bukti juga nih hal yang bisa membangun kota Dumai nih Bang. Destinasi wisata juga ramai loh orang berkunjung itu. Itu pemerintah khususnya Pak Wali tertatih-tatih bangun itu.
sampai banyak kontroversi di awal-awal ya. Kontroversi itu ampun-ampun Pak. Saya waktu itu hadir diundang groundbreaking. Saya sendiri yang hadir Pak. Artinya apa? Dari titik aman ya. Ya, tapi begitu selesai. Gak populer kali ya. Begitu selesai, rapi-rapi datangnya. Selfie. Iya, kan? Iya dong. Iya kan? Artinya apa? Hargailah orang yang berjuang itu. Ya. Waktu awal itu dicetuskan sampai di ujung itu pertengkaran hebat. Tapi begitu jadi semua selfie. Ya udah kita terlepas itu kayak kita bisa ngebaca juga cari titik aman lah ya. Biar ini nggak populer nih kayaknya nih. Kalau kita hadir di situ bahaya nih. Ya udah Bang, terima kasih kehadirannya Bang. Siap. Poin terpenting di akhir ini saya pengen minta Abang himbau kepada masyarakat bagaimana kita sama-sama menjaga pemilu di Kota Dubai bisa berjalan dengan damai Bang. Silakan. Pertama, kita melaksanakan demokrasi yang diatur oleh undang-undang dan itu adalah semua adalah hak. Dan kita berharap masyarakat menggunakan haknya. Sayang kita diberi hak, tetapi kita manfaatkan. Bagaimana kita meluruskan itu semua? Ya, pilih sesuai dengan hati dan nurani. Iya. Kita tidak perlu menjelekkan, kita tidak perlu membuat pertengkaran. Kita harus memecah antara bahasa primordial bahwa kesukuan, agama, dan ras. Kita hidup di Indonesia. Kita adalah sama, Bhinneka Tunggal Ika. Pilih sesuai dengan apa yang diinginkan. Kita sama jaga-jaga keamanan, kenyamanan, bagaimana Dumai bisa tumbuh kembang dengan baik. Ya. Itu. Terima kasih Bang. Sama-sama. Buat masyarakat Dumai ya, terima kasih sudah bersama-sama mendengar obrolan kita juga, menyaksikan obrolan kita juga. Pastinya hadirnya program ini di akhir-akhir atau menjelang kontestasi bertujuan tidak lain adalah memberikan informasi, memberikan edukasi, dan sama-sama ayo kita membangun pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan damai, jujur, dan adil. Poin pentingnya adalah cegah penjahat menjadi penguasa. Gunakan hak suara Anda pada 14 Februari mendatang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.